Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Eka Fadilah SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Di sini saya, Siti Nurmayanti Lasut, mahasiswa Prodi Administrasi Publik yang juga mahasiswa mata kuliah Kebijakan Kependudukan R04, akan mempresentasikan pemahaman saya pada materi kelima. Materi ini mengenai teori kependudukan. Secara garis besar, teori penduduk dibagi menjadi tiga. Ada teori pre-Malthusian, teori Malthus, dan teori-teori yang ada di era modern. Kita masuk ke teori pre-Malthusian. Dikutip dari Wix 2012, pada masa kuno hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu bahwa usaha untuk mengganti penduduk yang meninggal karena tingkat kematian yang tinggi adalah reproduksi. Berdasarkan pendapat tersebut, para ahli mengambil beberapa isu penting terhadap kependudukan. Isu yang pertama, kependudukan tidak bisa dipahami sebagai isu tunggal yang independen. Maksudnya, pemahaman isu ini harus diletakkan dalam konteks tertentu atau dalam hubungannya dengan isu yang lain. Isu yang kedua, pentingnya dua aspek yang pada akhirnya akan mewarnai setiap diskusi mengenai hubungan antara penduduk dan pembangunan, yaitu kualitas dan kuantitas penduduk. Pada zaman Kekaisaran Romawi, yang dipimpin oleh Kaisar Julius dan Agustus, terdapat dua paham kontradiktif yang muncul. Ada paham pronatalis yang berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hal yang diperlukan untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat perang. Kemudian kedua, ada paham antinatalis yang berpandangan bahwa keperawanan merupakan bentuk eksistensi masyarakat yang paling tinggi. Penduduk yang menganut paham antinatalis ini banyak yang menunda pernikahan dan tidak melakukan hubungan intim karena status keperawanan dianggap keren. Namun, sebelum munculnya dua paham ini, pada abad ke-13, Thomas Aquinas mengatakan bahwa perkawinan dan pembentukan keluarga tidak lebih buruk dibanding tetap membujang. Dan pada abad ke-17 muncul paham mersantilis yang berpandangan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan hal penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kenyataannya bukan kekayaan yang timbul, tetapi malah kemiskinan. Akibatnya, muncul kritik dari orang yang menganut paham atau aliran psiokrat dengan pandangan bahwa hal terpenting bagi kekayaan suatu negara adalah tanah, bukan penduduknya. Salah satu tokoh terkenal yang menganut paham ini adalah Adam Smith. Ia juga berpendapat bahwa jumlah penduduk dipengaruhi oleh kebutuhan tenaga kerja. Dan hal kebutuhan tenaga kerja dipengaruhi oleh produktivitas tanah. Ada juga tokoh lainnya adalah William Godwin yang idenya sangat dipengaruhi oleh tulisan Marquis de Condorcet yang menyatakan bahwa suplai makanan dapat meningkat dengan drastis melalui kemajuan teknologi. Hal tersebut tidak mendorong terjadinya overpopulation sebab penduduk akan membatasi kelahiran penduduk. Jadi menurut Godwin, kemiskinan disebabkan bukan karena kelebihan populasi, tetapi karena institusi sosial yang tidak merata. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori Malthus. Dalam buku pertamanya yang ditulis pada tahun 1794 yang berjudul Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society, Thomas Robert Malthus ini menganut aliran pesimis. Ia menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah beban keluarga. Dan ia berpendapat bahwa apabila penduduk berlipat mengikuti deret ukur geometrik, maka bahan makan akan bertambah mengikuti deret hitung aritmetika. Malthus mengemukakan
terdapat usaha untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk dengan melalui dua cara, yaitu preventive check, seperti penundaan perkawinan, dan positive check, itu seperti kontribusi terhadap meningkatnya kematian yang disebabkan oleh kelaparan, wabah penyakit, kemiskinan, perang, dan lain-lain. Ternyata pada teori ini juga terdapat beberapa kritik, yaitu Malthus terlalu menganggap sederhana peningkatan produksi pertanian. Ia juga tidak memperhatikan perkembangan teknologi pesat yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian Malthus tidak mengantisipasi terjadinya pencegahan kelahiran secara massal. Kepercayaan Malthus terhadap akibat utama pertumbuhan penduduk ini adalah kemiskinan. Ia berargumen bahwa manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memiliki anak, dan pertumbuhan bahan makanan tidak dapat menyamai pertumbuhan penduduk. Lalu kita masuk ke aliran-aliran yang ada di era modern. Salah satunya adalah aliran sosialis. Aliran ini sangat menentang teori Malthus, terutama Karl Marx dan Friedrich Engels berprinsip bahwa tidak ada hukum kependudukan yang bersifat umum atau general population laws. Bagi kapitalis, pertumbuhan penduduk adalah kemiskinan dan overpopulation kemiskinan yang disebabkan oleh organisasi masyarakat. Di abad ke-19, ada pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada John Stuart Mill, seorang filosof dan ekonom dari Inggris. Tesis dasar dari Mill ini adalah bahwa standar hidup penduduk merupakan determinan utama untuk tingkat fertilitas atau kelahiran. Dan kemudian ada pendapat dari Ludwig Brentano, seorang ekonom dari Jerman. Ia juga seperti halnya Mill, dia berpendapat bahwa tidak pada tempatnya mengharapkan orang miskin menurunkan kelahiran tanpa adanya motivasi tertentu. Dia percaya bahwa prosperity atau kemakmuran adalah penyebab menurunnya kelahiran. Dan terakhir, pendapat dari seorang sosiolog yang lebih memperhatikan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk, yaitu ada Emil Durkheim, yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan menyebabkan terspesialisasinya masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha untuk mempertahankan keberadaan akan lebih tajam apabila jumlah penduduk semakin banyak. Kemudian kita masuk ke teori terakhir, yaitu teori transisi demografi. Nah, pada dasarnya transisi demografi ini tuh merupakan suatu teori yang menghubungkan antara perubahan fertilitas atau perubahan kelahiran dan mortalitas kematian dengan tingkat pembangunan ekonomi yang juga seringkali dihubungkan dengan urbanisasi dan industrialisasi. Satu hal penting terkait dengan teori ini adalah bagaimana menjelaskan perubahan angka kematian. Ide pertama kali dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Ia melihat bahwa ada 3 jenis pola pertumbuhan penduduk, yaitu jenis pertama itu ada kelompok A, yaitu negara-negara yang mengalami perubahan pertumbuhan alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah. Kelompok ini dinamai dengan incipient decline. Kemudian ada jenis pola kelompok B, yaitu negara-negara yang mengalami penurunan secara cepat, baik kelahiran maupun kematian. Kelompok ini dinamai dengan transitional growth. Kemudian yang terakhir ada jenis pola kelompok C, yaitu negara-negara yang baik kelahiran maupun kematiannya belum mengalami perubahan, artinya masih sangat tinggi. Kelompok ini dinamai dengan high growth potential.
Nah, berdasarkan pengelompokan di atas, hubungan tersebut dapat dijelaskan bahwa ada 3 tipe transisi, yaitu dengan dicirikan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi. Terus kedua, ada masa transisi dari kelahiran dan kematian yang dari tinggi ke rendah. Kemudian yang terakhir adalah transisi kelahiran dan kematian yang rendah. Sekian presentasi pemahaman saya mengenai materi 5. Semoga apa yang saya sampaikan jelas dan mudah dipahami, dan semoga video ini memberikan manfaat bagi semua yang menonton. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.